Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera membahas sebagian video yang sudah saya rangkum untuk memberikan kalian semua informasi dan berita terupdate. Semoga ini bisa memberikan edukasi kepada teman-teman semua. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan videonya, buat kalian semua yang mau pesan kaos seperti yang saya pakai, ini GPJ, Gibran Penerus Jokowi. Silakan teman-teman bisa melihat link pembeliannya di sematan komentar video ini. Kita akan segera bahas videonya. Ada berita-berita yang seru teman-teman. Anies pandai berbicara, kerja nol. Daprus jadi pelawak cocok katanya. Karena Apa itu sih? yang Anda sebutkan semua itu adalah benda mati. Dan saya tidak berencana membangun hanya benda mati. Saya ingin membangun manusianya, bukan benda matinya. Benda mati mudah difoto, mudah ditunjukkan. Jadi Karena lucu-lucuan. kelihatan. Udah teman-teman. Nanti anak-anak apa marah teman-teman. Jadi lucu-lucuan sekarang ya. Memang saya kenal Pak Anies ini adalah sosok yang pintar dan pandai berkata-kata. Tapi itu rekam jejaknya selalu ada, membantah apa yang dikatakan. Aduh, next. Apa lagi ini? Dan Ibu Mega selalu menanamkan kepada kami Hmm. bahwa beliau masuk politik itu dengan berjanji kepada Bung Karno. Untuk agar Indonesia Raya sejati-jatinya itu bisa diwujudkan melalui perjuangan para pendiri bangsa kita. Minta maaf ya teman-teman. Kenapa saya nggak ikutan sedih tapi rasa lucu ya? Nggak tahu. Mungkin karena saya pria dan kemudian malu ya kalau laki-laki seperti itu ya teman-teman. Coba kita lihat di komentar netizen ya teman-teman. Satu-satunya sekjen partai yang layak mendapat piala citra katanya. Jadi aktor sinetron cocok. Udah tayang di Indosiar apa belum yang ini? Aktor sinetron, acting, gak kepanggil di Kartanegara. Acting seato. Semuanya mengatakan acting. Kenapa sih kalian ini mengatakan acting? Apakah memang benar? Pasto pintar dalam berakting. Bagus juga dong. Itu kan ada bakat dan seni teman-temannya. Ya bisa kita lihat. Ini jadi buka semua lah. Saya ikut Gus Dur. Nah Pak Luhut tuh tanya, tiap minggu saya akan dari Jogja Jakarta. Pak Luhut tanya, Bang Mahfud, kamu gimana biayanya? Luar biasa. Lah iya Pak, saya kan masih ngajar meskipun bukan PNS, kan guru besar tuh masih ngajar kemana? Masih cukup Pak, dan saya punya gaji yang cukup. Enggak cukup kamu. Tiap bulan saya dikirimi uang sama dia. Luar biasa. Ini untuk tiket ke Jakarta dan untuk biaya pulsa telepon. Ini Temennya Gus ini Dur. bukan sekedar bestie nih kalau udah Iya, begini. iya, Pak. Ini apa lu ya? Temennya Ini Gus jadi Dur. buka semua lah. Enggak, ini penting. Ini waktunya dibuka justru Pak. Ini kapan sih? Tahun 2001 sampai dengan 2004. Jadi Pak Mahfud waktu itu menaungi Pak Gus Dur kemana-mana ya. Iya. Dan Pak karena Luhut, saya konsolidasi Pak Luhut habis itu partai. jadi pengusaha kalau nggak salah Pak ya. Pak Luhut Luhut? pengusaha. Pengusaha, Sudah oke. mulai tumbuh usahanya, jadi Baik. uangnya agak banyak dikasih ke saya. Saya tahu lah Pak Mahfud tuh enggak ada uangnya ini katanya. Dikasih tiket tiap minggu saya pulang pergi Jakarta. Sama pulsa telepon. HP waktu itu belum ada kayak sekarang, belum smartphone. Waktu itu HP biasa yang SMS lah Jadul, ya. jadul. Pak Luhut apa yang menyebabkan Bapak cinta Ntar dulu, banget? ntar dulu. Oh, belum. Silakan Pak. Mau Lanjut dulu, dibongkar Pak. semuanya. Saya mau nanya itu nanti ke Pak Luhut. Tahun 2004. Saya jadi anggota DPR. Saya telepon Pak Luhut, saya sekarang anggota DPR. Ya. Menurut undang-undang saya tidak boleh menerima uang di luar gaji, termasuk dari Pak Luhut. Lu mengapa katanya? Saya kan tidak urusan suap menyuap katanya Pak Luhut. Ini teman. Mengapa? Nggak bisa, ini undang-undangnya. Berhenti waktu itu ngasih. Tapi tahun 2006, 2 tahun sudah saya jadi anggota DPR, Pak Luhut telepon, Pak Mahfud, kamu tuh kok saya lihat kamu sering kemana-mana, ke Medan, ke Makassar, kemana, uangnya dari mana? Kamu anggota DPR gajinya kan sedikit katanya. Nah iya Pak, saya ngajarkan dikasih tiket Pak. Pak itu enggak cukup itu. Saya tahu di DPR tuh banyak orang main uang, kamu sendiri yang enggak mau katanya. Saya mau bantu kan, enggak bisa Pak. Saya bilang, enggak boleh, ini undang-undangnya. Terus gimana caranya saya bantu kamu? Lah kalau saya bekerja resmi di perusahaan,
mesti saya bisa dapat Kata Pak Mahfud. Iya, terus Pak Luhut membentuk perusahaan namanya PT Bangun Bejana ya. Waduh, luar biasa. Saya jadi komisarisnya. Dibuat perusahaan supaya Pak Mahfud tidak menyalahi Entah itu. membuat, entah membeli perusahaan orang, tapi saya diangkat komisaris, Pak Luhut Demi dapat bestinya sebagai- dapat bisa diberikan Agar saya keuntungan. bisa diberi Luar bantuan. biasa. Itu bulan Besti, November ya. tahun 2006. Oh, masih ingat Pak. Masih ingat saya, masih ingat. Masih ada akta notarisnya. Sudah diantar akta notaris. Saya komisaris utama. Ya saya tiap bulan rapat lah, karena kerja kan. Dan yang nganteri uang kepada saya atau ngirim lewat bank itu si Mbak Uli. Yang sekarang Uli ketua putrinya Kartika beliau. Persit ya, ketua istri Iya, Kartini Mbak Uli. istrinya Pak Maruli. Ya. Istrinya Pak Maruli. Ternyata Pak Luhut dan Pak Mahfud ya sahabat ya, bestie kan. Tapi untunglah Pak Mahfud sekarang sudah mulai agak sadar ya dari kemarin yang menyerang Jokowi, sehingga itu melihat bahwa ya banyak orang yang mengatakan Pak Mahfud ini kok seperti ini, kok bisa jadi seperti itu. Jadi itu karena politik teman-teman ya. Ya saya nggak tahu masyarakat akan menerima dia kembali atau tidak. Tapi kalau saya pribadi ya, kalau Pak Mahfud kembali ke jalan yang benar ya wes ya teman-teman ya. Ya contohnya aja ada seorang dokter yang diwawancarai iya, di aku suka podcast gue gitu ini, yang main. bilang bahwa contohnya nih ya, ini mempermalukan Anies kalau menurut saya Bang. Bahwa Anies Saya pernah itu lihat diperlukan oleh PBB, bakal diminta menjadi sekjen PBB, dan dia nggak level lah kalau cuma sekedar presiden gitu kan. Dibutuhkan Kemudian dia. bilang juga bahwa Anies itu dibutuhkan oleh dunia karena untuk mengamankan perang dunia ketiga. Itu kan hal-hal yang bodoh menurut saya. Sangat bodoh. Sangat bodoh. Sangat Tapi kok bodoh. bisa gitu ya misalnya seorang Bambang Wijoyanto gitu mewawancarai orang itu, kemudian bicara seperti itu tuh gimana gitu. Ya itu. Refli Harun juga ikut-ikutan mewawancarai misalnya kan untuk hal-hal yang begitu. Menurut saya kan Refli ini anak muda yang harusnya ya menurut saya nih, karena saya Harusnya. kenal Iya. kenal Tapi baik karena dengan beliau, menurut saya kedengkiannya. ini anak sebenarnya dibutuhkan oleh negara ini gitu untuk membangun negara ini dengan kecerdasannya. Dia kan profesor Bang, Iya, iya. masih muda. Katanya Tapi karena sakit hati, belum profesor. Saya nggak tahu, kan suka disebut profesor. Katanya belum. Oh belum ya Bang ya? belum ya. Saya kira Ya entah mau gelar profesor dokter apapun, tapi kalau nggak berintegritas percuma semuanya. Ya, sekalipun ada pintar pandai tapi nggak mempunyai integritas dalam sebuah tanggung jawab yang diberikan kepada Anda percuma ya. Makanya kan kemarin memberikan kepercayaan akhirnya di reshuffle ya. Makanya sakit hati sampai sekarang. Orang itu biar dia nggak sekolah, tapi kalau misalnya saya ajak seseorang untuk bekerja dengan saya, dia tamatan SD misalnya, tapi kalau dia datang itu nggak pernah terlambat, on time, kemudian dia bertanggung jawab, bisa dipercaya, itu saya akan lebih mempercayai orang ini daripada profesor doktor yang bekerja dengan saya tapi menunjukkan karakter datang terlambat, suka melalaikan pekerjaan, suka berfoya-foya atau berlama-lama dengan suatu hal tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Tentu saja saya akan lebih percaya kepada orang yang lulusan SD tapi dia mempunyai integritas dan loyalitas yang begitu tinggi terhadap sebuah institusi yang dimana dia menyadari ada dia di dalamnya, teman-teman. Ya, jadi percuma Anda mau gelar apapun, tapi kalau ya nggak berintegritas, bawaannya hanya mungkin sudah anggap enteng karena dia mungkin sudah mempunyai gelar dan ya sombong. Saya masuk. Kayak Kenapa ini. sih orang bertanya kenapa Jokowi bisa sukses kayak begini? ya. Nah, Jokowi ini betul-betul memelihara rakyat yang mayoritas IQ-nya 70 dan miskin. Itu yang dipelihara. Jadi dia sengaja ya. Jadi bilang mau Abraham Samad, Said Didu, mau Ngoce Bambang sampai Wijayanto. kapanpun terserah. Tidak ada urusan dia. Gak ada urusan. Karena tidak bisa mempengaruhi rakyat di bawah. Kita nggak punya duit mempengaruhi. Kita nggak punya duit dan Fitnah lagi. dianggap aja hiburan. Iya. Kita dianggap hiburan aja mereka. Jadi nggak, bagi mereka adalah bansos apa gitu itu aja yang Dia di setiap kesempatan dia mengatakan, dia merendahkan pendukung Pak Jokowi. Dia mengatakan bahwa orang-orang yang sampai hari ini bersama dengan Pak Jokowi, yang menurut survei ini 80% rakyat Indonesia, artinya hampir semua ya, hanya sebagian persen saja mereka berarti yang mereka anggap itu adalah orang yang pintar. Jadi dia mengatakan 80-an% rakyat Indonesia adalah orang-orang yang bodoh
dan miskin, yang mudah katanya diarahkan persepsi dan opini lewat bansos dari Pak Jokowi. Dia begitu merendahkan rakyat Indonesia, yang dimana kami rakyat Indonesia memilih untuk mendukung Pak Jokowi karena kami melihat, mengamati bahwa Pak Jokowi adalah sosok yang tidak seperti Anda, hanya banyak ngomong doang tanpa ada action. Apa yang sudah Anda lakukan untuk negara? Inilah definisi yang saya katakan seperti tadi, bahwa mengatakan diri mereka pintar, mempunyai gelar profesor, doktor, tapi kelakuannya seperti orang yang tidak pernah duduk di bangku sekolahan. Ya, karena orang-orang ini hanya kebencian yang terluap dari hati mereka, merendahkan orang lain ya. Dia mengatakan rakyat Indonesia sekarang dia sudah bukan menyerang Pak Jokowi lagi, tapi dia sudah menyerang pendukung Pak Jokowi yang adalah 80% rakyat Indonesia. Dia mengatakan IQ-nya di bawah 70, bodoh dan miskin yang hanya mempunyai mental bansos. Inilah saya tiduin ya teman-teman ya. Menganggap dirinya paling pintar dan kelompoknya sehingga tidak mau terperdaya katanya oleh Pak Jokowi, dan menganggap diri mereka kaya dan serba punya segala sesuatu teman-teman. Ya. Jadilah seperti itu ya teman-teman ya. Oke ya, jadi silahkan kalian semua tulis pendapat dan tanggapan kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu. Sekali lagi buat kalian semua yang mau pesan kaos seperti yang saya pakai, silahkan tulis di kolom komentar. Saya akan sematkan itu di kolom komentar. See you on the next video guys, and God bless. Bye guys.